Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Setiawan dari kelas Perbankan Syariah B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang ukuran kemiringan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu ukuran kemiringan. Ya, di sini ukuran kemiringan ialah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah distribusi itu simetris, positif, atau negatif. Nah, di sini akan saya paparkan macam-macam distribusi tersebut. Nah, berikut ketiga macam model distribusi. Yang pertama, gambar nomor A ialah distribusi positif. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, distribusi simetris, ya seperti ini. Kemudian yang ketiga, distribusi negatif. Nah, untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti model distribusi positif, negatif, atau simetrik, hal ini dapat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Dan adapun rumus-rumusnya seperti berikut. A. Koefisien kemiringan dari person, yakni menyatakan koefisien kemiringan sama dengan X dikurangi Mo per S, yang mana adalah X strip adalah rata-rata, Mo adalah modus, dan S sendiri adalah simpangan baku. Kemudian yang kedua, yang B, koefisien kemiringan kedua dari person, yang menyatakan koefisien kemiringan sama dengan 3 kali X kurangi Mo per S, yang mana adalah X adalah rata-rata, Mo sama dengan median, dan S adalah simpangan baku. Yang ketiga adalah jika menggunakan nilai kuartil, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Koefisien kemiringan sama dengan K3 min 2K2 plus K1 per K3 min K1, dengan K1 adalah kuartil pertama, K2 adalah kuartil kedua, dan K3 adalah kuartil ketiga. Yang terakhir, jika menggunakan nilai persentil, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat koefisien kemiringan sama dengan P90 min 2P50 plus P10 per P90 min P10, yang mana adalah P10 adalah persentil ke-10, P50 adalah persentil ke-50, dan P90 adalah persentil ke-90. Nah, di sini menurut person dan hasil koefisien kemiringan, dari hasil koefisien kemiringan di atas ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dan sekumpulan data, baik data tidak berkelompok maupun data yang berkelompok, yakni 1. Jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, ya, lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya adalah negatif. Yang kedua, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya adalah simetrik. Dan yang ketiga, jika koefisien kemiringan lebih besar dengan 0, dari 0, maaf ya, ini dari 0, maka bentuk distribusinya adalah positif. Ya, kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berikut ini diberikan data mengenai tinggi badan dalam sentimeter dari sejumlah mahasiswa. Saya dilihat datanya seperti berikut. Pertanyaannya, maka hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan rumus pertama dari person. Yang kedua, dari soal nomor 1 tersebut, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan rumus kedua person. Dan ketiga, dari soal nomor 1 juga, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan kuartil.
Dan terakhir, dari soal nomor 1 juga, hitung koefisien kemiringan menggunakan nilai persentil. Dan ini adalah pembahasannya sebagai berikut. Koefisien kemiringan. Kita tahu koefisien kemiringan tadi rumusnya X rep kurangi Mo per S. Yani X-nya adalah sebagai berikut: 160 kurangi 3 ditambah 161,8 ditambah 160,5 ditambah 165,6 ditambah 164,9 ditambah 166,0 dan sebagainya berikut. Kemudian kita bagi dengan S, ini 16. Bagi 16, yakni ketemu seperti ini. 2627 per 16, hasilnya 164,2. Maka maunya sama dengan 165,1. Kita tahu S-nya adalah akar 16 sigma 1 sama dengan 1 X kuadrat I min sigma 16 1 sama dengan 1 dikali X kali I per 16 dikali 15. Maka didapatkan data yang sebagaimana berikut, dan semuanya tadi dijumlah ketemu 434,56. Kemudian sigma 16 1 sama dengan 1 dikali X kali I kuadratkan, karena yakni kesemuan ini tadi di sini di akar kuadratkan. Dikuadratkan. Yakni ketemunya 2627 kuadrat sama dengan 6.901.129. Maka S sama dengan akar 16 dikali 431 dikali ini tadi, hasilnya 431 dikurangi 6.901 ini dikali 129 dibagi 240, jadi S-nya akar 6.902.952,96 kurangi 6.901 dikali 129 per 240, sehingga koefisien kemiringannya 164,2 kurangi 165,1 per 2,7, ketemunya min 0,3261. Soal nomor 2. Dari soal nomor 1, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan rumus kedua person. Rumusnya seperti ini. Koefisien kemiringan sama dengan 3 kali X per X min M per 5. Di atas tadi kita sudah menghitungnya X dan S, yaitu X sama dengan 164,2 dan S nya ketemu 2,76, sehingga koefisien kemiringan 3 dikali 164,2 min 165 per 2,76, hasilnya min 0,870. Yang ketiga, koefisien kemiringan sama dengan K3 min 2K2 plus K1 per K3 min K1.
Untuk kuartil K1 diketahui datanya sebagai berikut: 160,3, 160,5, 160,7, 161,8, 161,9, 162,2, 163,0, 169,9, 165,1, 165,1, 165,6, 166,0, 166,2, 166,4, 168,1, 169,2. Nah, letak K1 di sini. Data K1 kali 16 tambah 1 per 4. Data ke 4,25. Nilai K1 sama dengan data ke-4 plus 0,25. 4 plus 0,25 kali data ke-5 min data ke-4. 161,8 plus 0,25 kali 161,9 min 161,8. 161,8 ditambah 0,25 kali 0,1, hasilnya 161,875. Untuk kuartil yang kedua, datanya tetap seperti yang tadi, sebagaimana berikut. Nah, cuma letak K2-nya, data keduanya 16 plus 1 per 4. Data ke 8,50. Nilai K2-nya diperoleh dari data ke 8 plus 0,50, data ke 9 min data ke 8 dikali data ke 9 min data ke 8. Ketemunya 164,9 plus 0,50 kali 165,1 min 164,9. Hasilnya 165,0. Untuk kuartil ketiga K3, datanya tetap seperti yang tadi, sebagaimana berikut. Letak K3 sama dengan data ketiga 16 kali 16 per 1 per 4 sama dengan data ke 12,75. Nilai K3 data ke 12 plus 0,75 kali data ke 13 min data ke 12. 166,0 plus 0,75 dikali data ke 13 nya 166,2 dikurangi data ke 12 166,0, yakni ketemu 166,15. Jadi koefisien kemiringan kesemuanya tadi K3 min 2K2 plus K1 dibagi K3 min K1. K3 nya sudah ketemu 166,15 dikurangi 2K2, K2 nya tadi 165, jadi dikurangi 2 kali 165. Nah, dikurangi 2 kali 165 plus K1 nya 161,825 dibagi K3 min K1 166,15 dikurangi 161,825. Hasilnya ketemu min 0,468. Kemudian soal yang keempat, koefisien kemiringannya sama dengan rumusnya P90 min 2P50 min P10 per 4 P90 min P10. Untuk persentil ke 10 P10, dan ini datanya tetap seperti yang soal nomor 3 tadi. Letak P10 nya data ke 10 dikali 16 plus 1 per 100. Data ke 1,7. Nilai P10 data ke 1 plus 0,7, data ke 2 min data ke 1. Ketemu 160,3 plus 0,7 dikali 160,5 min 160,3 sama dengan 160,3 plus 0,7 kali 0,2, ketemunya 160,49.
Untuk persentil 50 dan juga ke 90 sama dengan pencarian pada P10. Ya, setelah dihitung semuanya, maka jadi koefisien kemiringannya kembali ke rumus P90 min 2P50 min 10 per P90 min P10, yakni 168,43 min 2P50 sama dengan min 2 kali 165 plus P10 nya 160,44 dibagi P90 min P10, 168,43 min 160,44 sama dengan min 0,1414. Jadi seperti itu hasil pembelajaran dari kelompok 5. Saya selaku pemateri Indra Setiawan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang disengaja maupun tidak dalam penyampaian materi tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.